Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Choi dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga lancar. Amin ya. Nah, di video kali ini Andrew mau membahas mengenal trading forex dan tentunya para pelakunya ya. Jadi siapa aja sih para pelaku dari trading forex ya. Jadi ini merupakan pengetahuan basic ya buat teman-teman yang baru saja terjun ke dalam dunia trading. Jadi teman-teman harus tahu siapa aja yang masuk ya dalam pasar forex ini. Bagaimana lengkapnya? Saksikan video berikut. Jadi apabila teman-teman sudah siap, Andrew akan membahas mengenai pengenalan ya trading forex dan siapa aja sih yang trading forex, pelakunya siapa aja gitu ya. Kita mulai ya teman-teman ya. Forex yang merupakan salah satu pilihan investasi yang berkembang di Indonesia saat ini ya. Forex dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan beberapa istilah, yaitu pasar falas atau valuta asing. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama ya, yaitu sebuah kegiatan perdagangan yang melibatkan dua mata uang dari negara berbeda sebagai objek perdagangan tersebut. Jadi gampangnya begini ya, forex itu adalah foreign exchange ya. Ini jual beli mata uang asing ya, sama kalau kita bicara mengenai bisnis atau cara perdagangan konvensional, itu sama dengan kita jual beli, misalnya kita menukarkan uang dari rupiah ke dolar gitu ya, atau dari rupiah ke yuan China, dari rupiah ke rupi India misalnya. Itu sama dengan forex, cuma itu biasa kita lakukan adalah itu konvensional, dengan catatan kita menukarkan uang fisik rupiah dengan uang fisik mata uang negara lain ya, dengan tujuan ya bisa aja teman-teman ingin membeli barang di negara tersebut. Karena kalau kita membawa rupiah ya, kita belanja di China, atau kita membawa rupiah kita belanja di Malaysia, ya tentu nggak bisa. Karena mata uang tersebut mempunyai mata uang masing-masing ya. Misalnya kita jalan-jalan ke Malaysia, ya kita harus menggunakan ringgit. Misalnya kita jalan-jalan ke Jepang, kita harus menggunakan yen. Misalnya kita jalan-jalan ke Korea ya kita harus menggunakan mata uang yang berlaku di negara tersebut. Nah, forex ini sama ya, hanya perbedaannya adalah kalau forex itu kita memanfaatkan selisihnya ya, kenaikan harga jual belinya ya, kenaik pergerakan harga mata uangnya untuk mendapatkan gain, untuk mendapatkan profit. Nah, itulah yang disebut dengan forex atau foreign exchange ya. Pada dasarnya sama, pertukaran mata uang asing dengan tujuan mendapatkan gain atau mendapatkan profit ya. Jadi itu dengan cara konvensional juga bisa kita mendapatkan gain ya kan. Nah, cara konvensional misalnya teman-teman tahu nih, salah satu contoh teman-teman memprediksi mata uang USD akan menguat, ini yang tertulis ya. Misalnya teman-teman memprediksi mata uang USD sekarang ya, USD dolar sekarang harganya terhadap rupiah 14.000 contoh ya. Maka teman-teman memprediksi bahwa di kemudian hari harganya akan naik. Nah, jadi teman-teman harus beli dolar dulu kan. Jadi kita di sini lakukan open buy ya kan. Nah, entah misalnya dia 1 bulan kemudian dan naik menjadi 15.000. Nah, ya. Disinilah kita bisa mendapatkan gain. Ya, kita jual di sini itu disebut dengan close sell. Ya, artinya kita bisa mendapatkan uang 1.000 ya per $1 ya dari kenaikan harga tersebut.
Nah, ini adalah cara yang konvensional di mana kalau kita mau beli dolar, kita mesti datang ke money changer gitu kan. Nah, sementara ya kalau forex ini sekarang karena sudah semuanya serba online, ada masuk ke internet ya. Jadi sekarang tuh kalau mau dagang seperti ini kita nggak perlu capek-capek ke money changer ya. Kita bisa hanya lewat internet, kita bisa hanya lewat HP, bisa lewat handphone, bisa lewat komputer ya. Kita bisa melakukan beli dan jual tanpa memiliki fisik dari barang mata uang tersebut. Sekali lagi tujuannya adalah untuk mendapatkan gain ya. Nah, jadi itu ya pengertian secara garis besar mengenai forex ya. Nah, ini ya pelaku pasar dalam pasar forex ya. Jadi pada pasar forex tentunya ada beberapa pihak yang terlibat dan memberikan pengaruh di dalamnya atau istilahnya sebagai pemain dalam pasar tersebut. Pemain pasar forex dapat dibagi menjadi 6 ya. Ini yang teman-teman harus tahu. Yang pertama adalah bank ya. Jadi bank itu adalah pemain paling besar ya di forex ya. Jadi semua bank, mungkin kalau teman-teman masuk ke bank-bank baik bank lokal maupun bank asing, itu ada divisi yang namanya divisi forex ya. Jadi mereka lah yang membantu kliennya untuk memperjualbelikan mata uang. Kita mengkonvert ya mata uang rupiah, kita mau convert ke mata uang asing bisa ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, kebutuhan usaha. Misalnya teman-teman pelaku usaha ekspor import ya. Teman-teman butuh barang dari misalnya butuh barang dari Amerika. Teman-teman butuh barang ekspor mau import dari Malaysia. Ya tentunya teman-teman harus ya membayar dengan menggunakan ringgit atau sampai sekarang paling banyak digunakan mata uang kan US dollar ya. Nah, bisa nggak orang Malaysia menerima uang rupiah? Tentunya nggak bisa ya. Mereka itu tidak mau menerima uang negara kita gitu loh ya. Mereka harus menerima mata uang yang netral, dalam hal ini kebanyakan Amerika ya, US dollar atau mata uang negara mereka sendiri. Sama lah seperti kita, misalnya kita adalah eksportir ya, kita ekspor furniture misalnya. Nah, kita ingin menjual barang kita ke China atau kita ingin menjual barang kita ke Thailand. Nah, kita juga nggak mau dong dibayar pakai baht, ya kan? Nah, jadi kita memilih pembayaran biasanya menggunakan rupiah, ya dari baht dikonvert ke rupiah atau menggunakan mata uang yang netral, misalnya seperti US dollar. Ya, itu yang dimaksud dengan kebutuhan usaha. Atau teman-teman yang anaknya sekolah di luar negeri, ya. Misalnya teman-teman ada yang anaknya kuliahnya di Australia atau kuliah di Amerika. Nah, pasti kan bayarnya bukan pakai rupiah, teman-teman. Ya, bayar itu pakai dolar. Jadi di-convert dulu dari rupiah ke dolar, baru dolar itu kita bayarkan ke mereka. Nah, sampai saat ini peredaran atau uang yang paling banyak diterima itu ya, sampai sekarang itu masih dalam bentuk US dollar ya, itu paling banyak. Euro, GBP ya, itu juga sudah mulai banyak, dan juga yuan Cina ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Yang ketiga, siapa aja pemainnya? Ini bank sentral. Nah, bank sentral ini bertugas untuk menjaga stabilitas suatu mata uang dari negara tersebut ya. Nah, untuk menjaga stabilitas tentunya bank sentral juga harus mengintervensi supaya mata uang mereka tidak terlalu lemah dan juga tidak terlalu tinggi. Nah, kalau kita bicara bank sentral Jepang adalah bank sentral yang paling sering mengintervensi mata uangnya ya. Dia tidak mau mata uangnya terlalu kuat dan dia tidak mau mata uangnya terlalu lemah. Kenapa? Karena Jepang ini adalah negara eksportir di mana apabila mata uang mereka terlalu kuat, sudah pasti ekspornya akan melemah. Kenapa? Orang akan sulit untuk membeli ya, orang akan sulit untuk membayar ya barang-barang yang mereka ekspor gitu loh. Jadi ini satu keunikan di dalam negara Jepang, di mana bank sentral itu sering melakukan intervensi bukan untuk menguatkan mata uangnya, tetapi malah melemahkan mata uangnya supaya tidak terlalu kuat demi menjaga produk-produk atau industri dari negara mereka. Itu keunikan dan salah satu contoh
di mana bank sentral di sini bermain dalam pasar forex ya. Yang keempat, ya kita lanjut. Nah, perusahaan manajemen investasi ya. Jadi ada yang disebut dengan perusahaan manajemen investasi, tujuannya apa? Mereka mengumpulkan dana masyarakat untuk dikelola. Nah, ya. Contohnya kalau misalnya teman-teman masuk produk reksadana, itu ada sebagian beberapa persen itu diputarkan juga ke dalam pasar forex. Memang tergantung lagi produk reksadananya apa. Tetapi kalau misalnya produk reksadananya itu dia agresif, Andrew pastikan itu ada sekitar 10% lebih yang dialokasikan ke dalam pasar forex. Sementara kalau misalnya teman-teman bicara mengenai reksadana yang safety ya, itu kebanyakan akan masuk ke dalam porsinya lebih besar ke deposito ya. Oke, jadi itu ya, perusahaan manajemen investasi juga ada andil atau menjadi pemain atau menjadi pelaku bisnis dalam industri forex ya. Yang kelima, hedge fund ya. Ini mirip-mirip ya dengan perusahaan manajemen investasi. Bedanya ini adalah hedge fund ini adalah dia melindungi nilai ya. Melindungi nilai biasanya ini contohnya seperti George Soros ya, atau kita sebut lagi orang yang terkaya di dunia itu Warren Buffett. Ini termasuk juga dengan hedge fund. Jadi mereka mempunyai hedge fund sendiri, mereka mempunyai institusi sendiri untuk mereka bisa masuk ke dalam pasar forex dan mereka bisa mendapatkan gain dari sana. Oke. Yang selanjutnya adalah broker forex. Nah, itu termasuk adalah kita-kita. Ini termasuk dengan retail. Ya, Andrew sendiri termasuk ke dalam adalah broker forex. Karena Andrew kalau ingin transaksi, biasanya Andrew harus melalui broker. Ya, Andrew harus melalui broker, misalnya broker GK Invest, misalnya broker Monex atau broker internasional apapun, kita harus bisa melalui broker tersebut, ya. Jadi pilihan ini, apakah teman-teman mau trading forex melalui broker, melalui hedge fund, melalui perusahaan manajemen investasi, melalui bank, atau teman-teman mempunyai usaha yang membutuhkan pertukaran mata uang asing, ya. Nah, ini ya. Jadi bank itu dalam melakukan fungsinya terkadang bank akan melakukan proses jual beli mata uang atas nama para nasabah ya. Namun dalam jumlah besar maka transaksi akan dilakukan atas nama bank itu sendiri. Jadi bank, sekarang itu tanya, dari mana bank itu bisa memberikan bunga untuk kepada nasabahnya? Ada sebagian kecil bank juga memutarkan dana-dana dari nasabahnya untuk trading forex. Nah, kalau bank aja trading forex, kenapa nggak aja kita langsung yang trading forex gitu ya? Nah, jadi itu adalah sisi revenue ya untuk sebuah bank untuk bisa membayarkan bunga kepada nasabah-nasabahnya, di samping ya mereka itu biasanya juga melakukan memberikan pinjaman-pinjaman, mereka ambil spread dari sana gitu kan. Nah, tetapi ada juga bank yang mentransaksikan forex untuk bisa mendapatkan gain ya. Jadi itu. Kebutuhan usaha, pada dasarnya sebuah usaha terkadang membutuhkan dana dalam bentuk mata uang asing ketika melakukan transaksi, namun sebenarnya pengaruh langsungnya tidak terlalu terasa pada keadaan sebuah mata uang. Tadi Andrew sudah cerita, Andrew yakin apabila teman-teman pelaku ekspor impor, pasti teman-teman selalu ya menukarkan mata uang rupiah ke mata uang lain, dan juga teman-teman menerima pembayaran dalam bentuk dolar atau dalam bentuk mata uang lain dan ditukarkan ke rupiah. Jadi itu adalah termasuk kebutuhan usaha, dan sekali lagi itu juga berpengaruh kepada mata uang yang bersangkutan ya. Bank sentral, oke ya. Jadi bank sentral ini dalam hal ini memiliki peran sebagai pengendali suplai uang, terjadinya inflasi, dan juga yang terkait dengan suku bunga. Dengan perannya yang sangat penting, bank sentral bisa saja mempengaruhi dengan mudah perkembangan pasar forex. Tadi Anda sudah sebutkan, bank sentral yang paling sering mengintervensi mata uang sendiri adalah Bank of Japan ya. Jadi mereka tidak mau mata uang itu terlalu besar, terlalu kuat, sehingga mereka akan mematikan sektor eksportir dari industri Jepang gitu ya. Nah, perusahaan manajemen investasi ya. Umumnya perusahaan manajemen investasi yang bermain dalam pasar forex tidak menjadikan usaha ini sebagai sumber utama pemasukannya, apalagi sebagai langkah spekulasi. Perusahaan tersebut merupakan badan yang biasa mengelola beberapa dana seperti dana pensiun
ataupun dana sumbangan dari yayasan. Semua dana yang mereka gunakan pada pasar forex terkadang hanya diputar untuk mendapatkan tambahan pendapatan bagi perusahaan tersebut, ya. Jadi perusahaan manajemen investasi juga memutarkan sebagian uang mereka untuk mendapatkan gain dari forex, ya. Tetapi ingat, ini bukan menjadi pemasukan utama mereka, ya. Oke, lanjut. Hedge fund. Nah, ini ya. Hedge fund adalah suatu perusahaan yang memang bermain di pasar forex sebagai spekulan. Nah, tadi Anda sudah sebut ya, George Soros lah, Warren Buffett lah, walaupun Warren Buffett terkenal itu di saham ya, tetapi Warren Buffett juga ada transaksi di forex ya. Datanya itu ada, teman-teman silakan searchingnya di Google. Nah, dana yang mereka lepas merupakan modal yang benar-benar dimaksimalkan dalam pasar forex. Tidak ada alasan lain bagi mereka kecuali mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan tersebut. Jadi perbedaan dengan manajer investasi, kalau hedge fund ini benar-benar dia mencari revenue dari selisih harga dengan modal yang sangat-sangat besar dan sifatnya itu sangat-sangat spekulatif. Spekulatif itu artinya mereka benar-benar mencari revenue untuk hedge fund mereka sendiri, ya. Mereka benar-benar tujuannya adalah untuk mendapatkan profit dalam pasar, gitu ya. Itu adalah hedge fund. Nah, broker forex ya, jadi itu juga termasuk ke dalam broker forex atau retail ya. Jadi pada dasarnya broker forex bisa merupakan individu, kelompok ataupun perusahaan yang memiliki pekerjaan untuk mempertemukan antara nasabah atau pembeli dengan penjual mata uang asing, ya. Nah, tadi Anda sudah sebut bahwa banyak sekali broker di Indonesia yang legal ya. Itu jumlahnya teman-teman bisa silakan cek sendiri di website Bapepti. Anda tulis dulu teman-teman. Teman-teman silakan cek sendiri www.bapepti.go.id ya. Itu banyak sekali broker forex yang legal dan resmi. Dan Endo sarankan buat teman-teman, sebagai kita orang Indonesia, termasuk Endo juga orang Indonesia, Endo sarankan teman-teman trading dengan broker yang terdaftar di Bapepti. Kenapa? Karena kalau kita trading dengan broker yang terdaftar di Bapepti, ya artinya kita trading dengan aman dan nyaman. Ya, harga yang digunakan oleh broker yang di bawah Bapepti tentunya adalah harga yang sudah dalam pengawasan dari pemerintah Indonesia, ya. Singkatan dari Bapepti adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, sehingga Bapepti ini akan meminimalkan kecurangan-kecurangan ya dari broker forex tersebut. Ya, teman-teman banyak juga yang nanya, Pak, kira-kira broker apa yang direkomendasikan? Anda bisa rekomendasikan adalah Monex untuk MetaTrader 4 dan juga GK Invest untuk MetaTrader 5. Nah, buat teman-teman yang mau daftar silakan hubungin Endo aja di Telegram atau WhatsApp 081599108880. Nanti Endo akan kasih tahu bagaimana cara untuk daftar di kedua broker tersebut, ya. Boleh nggak Pak saya pakai broker internasional? Ya boleh-boleh saja, tetapi ingat, broker internasional harus juga yang mempunyai license, harus juga yang mempunyai pengawasan. Nah, ibaratnya teman-teman kalau dalam trading forex atau dalam tinju atau dalam kita main badminton nggak punya wasit. Nah, jadi siapa yang akan menjadi penengah gitu loh. Ibaratnya teman-teman sedang latihan bola nih, sedang tanding bola tapi nggak ada wasitnya. Ini pelanggaran atau bukan teman-teman nggak tahu. Tapi dengan adanya Bapepti, kita ada yang awasin, ada wasitnya. Apabila brokernya curang akan disemprit gitu loh. Makanya disarankan pakailah broker yang sudah diawasi oleh pemerintah Indonesia. Karena kenapa? Karena kita adalah orang Indonesia ya. Walaupun teman-teman mungkin tinggal di Singapura, tinggal di Hong Kong, tinggal di Amerika, tetap yang disarankan pakailah broker yang diawasi oleh Bapepti. Karena bagaimanapun kita harus percaya dengan pemerintah kita sendiri ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, istilah-istilah dalam trading forex ya. Jadi pips. Ya, pip ini adalah perbedaan ya. Jadi pip ini satuan ya, satuan transaksi. Misalnya contoh nih, contoh yang tulis lagi ya. 1.2345 ya. Lalu dia bergerak dari 1 jadi 1 2 3 4 7. Nah, ini artinya dia bergerak 2 pip. Nah, ya. Pip. Oke.
Nah, satu pip itu umumnya adalah $10 ya. Satu pip ini umumnya 10 USD. Oke ya. Andrew lanjut lagi, ini exchange rate ya. Exchange rate itu adalah rate untuk mata uang ya, rate mata uang yang berlaku ya untuk negara tersebut. Sebenarnya kalau teman-teman mau lihat exchange rate itu, teman-teman bisa buka Google, atau teman-teman yang punya TV kabel, teman-teman bisa buka Bloomberg, CNBC, itu ada running text-nya. Nah, jadi harga yang dipakai adalah harga yang internasional punya rate ya, jangan harga yang hanya berlaku untuk broker tersebut. Nah, hati-hati ya. Jadi yang disarankan pakailah harga yang benar-benar diakui atau running text ya, atau sama dengan pasar internasional. Yang selanjutnya adalah ya leverage. Nah, leverage ini adalah daya ungkit. Nah, daya ungkit ya. Jadi untuk trading forex, Andrew ambil contoh ya. Misalnya kita trading saham ya. Nah, itu kita nggak punya leverage. Artinya kalau kita mau beli saham, kita harus menggunakan 100% margin. Nah, kalau dalam trading forex kita bisa menggunakan leverage. Umumnya untuk di broker di Indonesia itu menggunakan leverage 1:100 ya. Itu umumnya, tapi ada juga yang lebih besar. Makin besar leverage-nya, makin ringan atau makin kecil modal yang kita bisa gunakan untuk bisa dalam menggunakan trading forex. Oke. Margin ya, margin ini merupakan nilai ya atau balance ya dalam saldo lah ya, margin trading ya. Kita menggunakan kontrak, kita menggunakan nilai ya, kita bukan menggunakan fisik ya. Ini pengertian dari margin. Yang terakhir adalah teman-teman spread ya. Spread ini di mana-mana ada. Spread itu bukan minuman ya. Jadi spread ini adalah kalau misalnya kita datang ke bank ya. Kita datang ke bank, kita lihat harga dolar. Harga belinya 14.500. Harga jualnya 14.000. Artinya kan ada selisih tuh. Selisih harga jual dan harga beli berarti 500. Nah, itu namanya spreadnya adalah 500. Dan biasanya spread ini memang keuntungan bagi pedagang ya, keuntungan bagi broker. Ya, kalau bank ya itu keuntungan untuk bank. Ya, jadi kalau teman-teman harga jual dan harga beli itu selalu berbeda. Nah, kalau teman-teman buka running text dari CNBC atau Bloomberg itu juga pasti berbeda, ada yang namanya spread. Ada harga jual dan ada harga beli, dan itu memang selalu ada. Nggak mungkin ada broker yang no spread, itu nggak ada teman-teman ya. Nah, jadi itu aja yang ingin mau sampaikan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari video yang ditampilkan saat ini. Nah, apabila teman-teman ingin mendapatkan PowerPoint atau PPT dari video ini, ya silakan ya. Silakan donasi $10, tetapi buat teman-teman yang mau mendapatkannya gratis, silakan like, comment, subscribe, dan share ya. Jangan lupa di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau t-shirt gratis juga, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Ingat ya, buat yang tercepat, Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis ke rumah teman-teman, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video-video Profit Training selanjutnya. Salam profit.